Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitri Salamah, NIM 7211419017. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah atau institusi sosial dan sejarah dan seperangkat aturan. Sedangkan etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan yang masuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Hukum merupakan peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Budaya etika diterapkan dalam 3 tingkat, yaitu kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang disesuaikan. Kredo perusahaan adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, atas nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Contoh dari kredo perusahaan ini seperti komitmen terhadap pelanggan, komitmen terhadap karyawan, komitmen karyawan terhadap security Pasifik, komitmen dari karyawan ke karyawan, komitmen terhadap masyarakat, dan komitmen terhadap pemegang saham. Program etika adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Contoh dari program etika ini adalah audit etika. Kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan yang merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Etika komputer merupakan analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dua aktivitas utama dari etika komputer ini, yang pertama menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat. Yang kedua, merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Alasan pentingnya etika komputer ada 3. Yang pertama, kelenturan secara logis, kemampuan untuk pemrogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Yang kedua, faktor transformasi. Komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Contohnya email, tidak menggantikan surat biasa atau sambungan telepon, melainkan menyediakan cara berkomunikasi yang benar-benar baru. Faktor ketidaktampakan. Masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam yang seluruh operasi internal komputernya tersembunyi dari penglihatan. Ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai pemrograman yang tidak tampak, penghitungan rumit yang tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Hak sosial dan komputer ada 4. Yang pertama, hak privasi. Alasannya karena meningkatnya kemampuan komputer dalam kegiatan mata-mata. Yang kedua, meningkatkan nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Hak yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Yang ketiga yaitu hak kepemilikan. Hak kepemilikan intelektual biasanya dalam bentuk program komputer bisa dilindungi juga dengan hak paten. Yang terakhir yaitu hak untuk mendapatkan akses. Untuk mengakses informasi dalam komputer, seseorang harus memiliki peranti keras dan peranti lunak komputer yang diharuskan dan membayar biaya akses. Audit eksternal adalah audit dari pihak luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Sedangkan audit internal melaksanakan analisis yang sama seperti audit eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Jenis aktivitas audit ada 4, yaitu audit finansial, operasional, berkelanjutan, dan desain sistem pengendalian internal. Audit finansial memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Audit operasional yaitu memvalidasi efektivitas produksi ketika para auditor internal melaksanakan audit operasional. Mereka mencari 3 fitur sistem dasar, yaitu kecukupan pengendalian, efisiensi, kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, audit berkelanjutan. Sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung terus-menerus. Contohnya, audit internal dapat memilih secara acak karyawan dan memberikan slip gaji kepada mereka tanpa menggunakan sistem surat menyurat perusahaan. Desain sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan beriringan, auditor internal mempelajari sistem yang sudah ada. Namun, auditor internal selayaknya berpartisipasi secara aktif dalam perancangan sistem.
Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak. Kode etik dibagi menjadi 4, yaitu keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih umum, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Yang keempat, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang diperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan peringatan. Yang kelima, secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Yang terakhir, yang keenam, mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan oleh sumber daya informasi. Tujuan dari Sarbanes-Oxley adalah untuk melindungi para investor dengan cara membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara mandiri atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan. SOX terdiri atas 10 pasal utama, 2 diantaranya secara langsung memenuhi unit pelayanan informasi perusahaan. Yang pertama, CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan. Yang kedua, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat diisyaratkan untuk memiliki unit audit internal. XOX 404 membahas mengenai penilaian manajemen mengenai pengendalian keuangan. Terus ada SOX 409 membahas mengenai pengungkapan secara real time mampu melaporkan perubahan kondisi keuangan pada saat perubahan berlangsung. SOX dan COBIT. COBIT disebut sebagai organisasi industri yang memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan.